Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwiani Jessica dari PT E01 dengan NIM 2102045.012. Di sini saya akan memaparkan materi underground power transmission dan gas insulated transmission lines. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu konfigurasi sistem. Pada sistem berurutan, saluran yang keluar dari gardu primer menyalurkan tenaga listrik kepada konsumen melalui gardu-gardu sekunder yang letaknya berurutan. Pemutus beban dipasang pada setiap ujung bagian saluran pada setiap gardu. Sistem ini menguntungkan bila dilihat dari segi ekonomis karena jumlah lintasan atau route serta jumlah kabelnya kecil, tetapi bila sistemnya menjadi besar, maka arus yang diperbolehkan untuk setiap kabel menjadi kecil karena jumlah kabel sejajarnya menjadi banyak. Dan yang kedua yaitu konstruksi saluran bawah tanah. Yang pertama, pemasangan kabel bawah tanah. Sebelum meletakkan kabel, isolasinya harus diperiksa dengan Megger sebagai pemeriksaan pencegahan kemungkinan adanya kerusakan. Penggulungan kabel harus diputar searah dengan tanda panah yang ada padanya. Jika tanda itu tidak ada, pengulangan harus diputar searah dengan akhiran kabel di dalam dan berlawanan arah dengan akhiran luar. Kabel harus diambil dari banyak puncak penggulungan dengan tanjakan penyangga. Jika perlu, penggulungan direm gunakan menghindari putaran tersebut terlalu cepat. Jika perlu dipindahkan, penggulungan kabel harus dipindahkan dengan roda-roda kecil ke roda-roda kabel. Jari-jari pemasangan harus dibuat sebesar mungkin. Jari-jari pemasangan harus sesuai dengan yang dianjurkan dalam 1222 sampai 1967. Pada cuaca dingin, kabel harus dipanasi sebelum ditangani. Kabel tersebut harus dipasang seketika suhunya di atas 0 derajat Celcius dan tidak boleh turun dari suhu tersebut selama 24 jam. Harus dibuat percobaan kelembaban pada bahan penyambungan sebelum penyambungan. Bila kabel disambungkan dengan kabel yang sudah terpasang, jajaran teras dari ujung yang lain harus berlawanan arah. Suatu sambungan menjadi titik terlemah dari sistem distribusi tenaga listrik. Semua usaha pencegahan harus dilakukan untuk melindungi. Selanjutnya, persilangan kabel bawah tanah. Persilangan kabel non-PLN. Kabel listrik harus dibawa kabel telekomunikasi. Kabel harus dilindungi dengan pelindung atau pipa beton belah plat beton pipa yang tahan api. Kedua sisi persilangan pelindung ditambah 0,5 meter. Yang kedua, persilangan dengan jalan raya. Kabel harus dimasukkan dalam pipa beton atau PVC atau selabung saja yang dilebihkan masing-masing 0,5 meter sisi kiri kanan bawah jalan. Di bawah penerangan kabel harus dilindungi dengan pelindung pipa beton separuh PVC atau sejenisnya. Persilangan dengan rel kereta api. Rel kabel harus berjarak minimal 2 meter dari rel kereta api. Jika terjadi persilangan, kabel harus dimasukkan dalam pipa gas dengan diameter minimal 4 inci atau 10 cm dan dilebihkan 0,5 meter dari masing-masing arus vertikal kiri dan rel kanan rel kereta api dengan kedalaman 2 meter di bawah rel kereta api. Persilangan dengan saluran air. Kabel harus ditanam minimal 1 meter di bawah saluran. Jika air di bawah laut harus ditanam sedapat mungkin 2 meter di bawah dasar laut, sedangkan jarak minimal kabel tanah dibangun air adalah 0,3 meter dan harus dimasukkan ke dalam pipa beton atau logam dengan diameter minimal 10 cm dan dilebihkan 0,5 meter pada sisi perlintasan. Selanjutnya, pengaman bawah tanah. Pada sistem yang mempunyai dua sumber daya yang terletak di kedua ujungnya, pengaman dengan menggunakan relay arus lebih tidak memenuhi syarat. Penggunaan delay impedansi pada kabel tanah juga tidak akan memberikan hasil yang baik karena tahanan gangguan relatif lebih besar dibandingkan tahanan fase kabel, sehingga penggunaan relay impedansi sering mengalami kegagalan. Pada kabel tanah, gangguan yang terjadi adalah gangguan permanen sehingga tidak boleh digunakan relay penutup balik atau disclosure karena penggunaan penutup balik pada gangguan permanen memberikan dampak yang dapat merusak peralatan. Yang kedua, peralatan pelacakan lokasi gangguan.
melacak dan mencari pada bagian sistem radial yang mengalami kerusakan pengaman atau fuse. Lokasi yang mengalami gangguan dibatasi dengan membuka atau melepas kabel. Setelah kabel terlepas lalu dilakukan penggantian fuse. Indikator jaringan yang terganggu adalah sebuah peralatan kecil yang dipasang di sekitar kabel sebagai pengukur arus dan penghantar sinyal dan arus gangguan. Pendeteksi gangguan jaringan bukanlah penunjuk gangguan yang akurat. Setelah diidentifikasi lokasi gangguan, hendaknya masih dilakukan pendeteksi gangguan dengan metode lain untuk mendapatkan lokasi yang terganggu secara cepat. Dan yang terakhir, konsentrasi dari gil. Pada konstruksi gil terdiri dari 2 tabung konstruksi aluminium. Tabung bagian dalam sekitar 158 mm diameter dan mempunyai penampung 5400 mm pangkat 2, sedangkan tabung di luar mempunyai diameter 500 mm, membentuk dinding yang mengandung gas isolasi. Pemasangan sistem gil. Pemasangan di atas di tanah instalasi gil. Tanah adalah pilihan yang bebas masalah bahkan untuk kondisi lingkungan yang ekstrim. Di dalam terowongan dalam aplikasi ini, sistem dilapisi dengan polietilen harus meneruskan untuk menjaga aluminium tahan terhadap korosi. Tabung aluminium direncanakan tahan sampai lebih dari 40 tahun. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.